Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Balik lagi bareng kita, Hikaru desu. Manda desu. Oke, hari ini kita mau sharing-sharing lagi nih sama kalian. Topiknya adalah seputar kata-kata yang suka diucapkan oleh orang Jepang ketika lagi marah. Marah pokoknya ya. Seperti itu. Jadi kan kalau lagi marah tuh pasti ada ya kata-kata yang diucapkan gitu. Iya, pastilah umpatan-umpatan atau bahkan mungkin juga nggak menutup kemungkinan kata-kata kasar ya kan kalau lagi kesel mah. Seperti itu. Jadi kalau supaya kalian tahu juga sebagai satu ilmu gitu seperti itu. Cuma memang kebanyakan tuh yang kasar gitu. Jadi bukan kata-kata yang bisa diucapkan ke siapapun gitu. Iya. Jadi hati-hati jangan diucapin sembarangan. Betul, kalau dalam hati boleh guys, terserah ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai. Berikut kata-kata atau ungkapan yang bisa kita ucapkan ketika lagi kesal atau marah. Yang pertama, ini tuh bisa dibilang mungkin kata-kata yang paling pendek kali ya. Kata-kata terpendek yang diucapkan oleh orang Jepang ketika kesel atau marah. Oke. Yaitu ha gitu. Bagus ngomongnya guys. Bener sih, tapi aku sering dengar juga. Dia cuma satu huruf. Ha? Gitu. Tapi kalau aku mikirnya itu kayak lebih ke hah yang bener gitu kah atau maknanya gimana nih di sini tuh? Kalau ha di sini tuh jadi bisa berarti kayak yang tadi tuh kayak hah yang bener gitu. Kayak mirip sama hah dalam bahasa Indonesia. Hah? Oh iya, hah gitu kan ya bener-bener. Atau bisa juga ketika kayak aku mungkin yang paling gampang tuh jadi ceritanya misalnya kita lagi ngantri nih, terus tiba-tiba ada orang yang nyerobot nih di depan kita gitu, terus kita kayak ha gitu. Oke, ternyata bisa digunakan. Apaan sih gitu? Oh, apaan sih ternyata maknanya ya? Seperti itu, tapi ini kasar sih, maksudnya bukan kasar sih nggak sopan gitu. Iya sih, tapi gitu, karena jadi, cuma ha gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong terus kita nggak denger nih dia ngomong apa, jangan bilang ha gitu ya. Nanti dianggapnya kayak apa nih cari masalah gitu. Bener banget guys, jangan, jadi hati-hati ya karena hahnya tuh mungkin kalau di Indonesia masih bisa dipakai kayak hah gitu. Aman. Kalau di sana berbeda ya. Kalau di sana berbeda. Oke, dan ada lagi nih aku juga sekalian mau tanya. Kalau aku sering nonton di anime tuh kayak One Punch Man gitu kan, anime-anime yang gelut-gelut gitu. Aku sering dengar fuzaken jane. Oh iya. Kayak gitu. Fuzaken jane. Fuzaken na gitu kan, Fuzaken sama na ya. gitu ya. Apa itu artinya? Berasal dari kata apa gitu kan? Sih kalau fuzaken na atau fuzaken jane gitu. Itu asal katanya dari kata fuzakeruna atau fuzakeru no janai gitu. Tapi disingkat jadinya fuzaken na atau fuzaken jane gitu. Artinya maknanya apa nih? Jangan bercanda atau jangan main-main gitu. Jangan main-main. Jadi jangan cari gara-gara ya teman-teman ya. Jadi ini diucapinnya ketika misalnya kita kesel gitu sama perilaku orang lain atau perbuatan orang lain gitu. Terus kita ngomong gini deh, fuzaken na gitu. Oke, tapi ini include maksudnya termasuk yang kasar atau mungkin kita bisa pakai buat misalkan teman sebaya gitu. Boleh nggak sih? Kalau ini ke teman sebaya masih oke kali ya. Oke lah ya. Kalau gitu. Ke orang baru jangan ya. Kalau ke orang baru jangan deh, itu kayak guys, wah bahaya. Alright, kita lanjutin lagi. Yang berikutnya, ini juga mungkin teman-teman sering dengar juga, ada ii kagen ni shiro atau ii kagen ni shite. Oke, sering-sering dengar sih. Itu terutama kalau lagi ada scene orang yang lagi debat, terus ada satu orang kayak melerai, itu biasanya pakai itu sih biasanya. Iya benar-benar kayak ii kagen ni shite gitu, ii kagen ni shiro. Gitu, itu artinya tuh kayak sudah cukup gitu atau jangan kelewatan gitu. Jangan kelewatan gitu, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama sih diucapkannya biasanya ketika kita tuh udah kayak kesel banget gitu sama perbuatan orang lain, kayak sama sebuah situasi mungkin sama kayak aduh udah cukup deh gitu. I see. Itu ii kagen ni shiro. Ii kagen ni shiro. Terus apa bedanya sama yang satu lagi nih? Aku juga sering dengar banget nih kalau di anime tuh ada yang ngomong kanben shite kureo. Ya, sering banget kanben shite kureo gitu. Ya biasanya bajak laut. Ini apa nih ya maknanya? Kanben. Oke, jadi kalau misalnya yang ini tuh nggak cuma diucapkan ketika marah aja sebetulnya. Jadi kalau kanben sendiri tuh artinya kayak apa ya? Kayak ampun atau sabar gitu, atau ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kanben shite kure itu tuh artinya kayak
Kalau di Indonesia ini jadi agak panjang sih, jadi kayak aduh ya ampun udah deh gitu. Ya ampun udah jangan gitu lagi deh, aku udah capek gitu. I see. Mirip-mirip gitu. Tapi ya kurang lebih sama yang sebelumnya ya, sama mirip-mirip sih. Ya. Jadi situasinya kapan kita ngomong gini tuh juga biasanya gak cuma saat kita marah aja, tapi saat kita udah capek sama situasi gitu juga kadang suka kayak Kanben shite kureo. Nah, ini bisa kalian catat nih guys ya. Jadi kalau kalian lagi pusing bisa dipakai nih ungkapannya ya. Itu. Masih ada lagi guys. Nah, salah satu part di adegan anime ini Battle Fight sama si Kenshin. Nah, ada nih adegan pas si Megumiya tuh lagi marahin Kenshin lagi berantem sama siapa nih? Dia bilangnya damare. Nah, damare itu gitu. Apa damare ini di sini? Kalau misalnya damare itu artinya kayak diam gitu. Diam gitu. Diam gitu. Mungkin kalau dalam bahasa Sunda gandeng gitu ya. Benar-benar menyuruh orang untuk diam. Tapi ini tuh bentuk perintah yang kasar banget sih gitu. Kalau misalnya damatte kudasai itu tuh kayak tolong diam gitu, jadi kayak sopan gitu kan. Sopan, tapi aneh gak sih nuansanya? Jadi aneh sih ya, sopan tapi nyuruh diam gitu. I see. Jadi kalau misalnya yang ini damare itu tuh kayak yang kasual banget gitu. Kasual banget ya, oke. Nah, ada lagi nih, selain damare, sering banget juga muncul di anime itu adalah kata keso. Ya benar. Keso. Tapi ini kayak cowok semua nih yang ngomongnya kayak kok keso. Banyaknya ya. Keso tuh apa sih? Keso. Kalau di Indonesia, kalau bahasa Indonesia tuh deket kayak sial gitu kali ya. Aduh sial gitu. Kalau kita kan jadi gitu ya. Sial. Mirip lah nuansanya seperti itu. Oke, maknanya sial guys. Jadi kalau misalnya kalian merasa sial, kalian bisa ngomong keso. Gitu. Keso. Tapi suka ada yang ditambahin dengan kesogaki. Aku sering banget tuh dengar. Nah, kayak ini ya, kayak Levi. Iya, Levi bener banget. Kalau misalnya kesogaki, ini tuh kayak bentuk ejekan gitu sih, jadinya kayak ngata-ngatain. Gaki tuh kan apa ya, kayak gaki tuh apa ya, kayak bocah. Kayak bocah. Gitulah. Bocah jadi sialan guys. Nah, betul. Kasar banget ya. Jadi kayak bentuk ejekan ke junior gitu. Ke junior. Sih kan jadi ngerti kan maksudnya apa. Seperti itu. Oke, ada satu lagi. Ini juga lumayan sering sih aku terdengar gitu ya. Misalkan di anime-anime ada nameru nayo atau nggak ada namena. Itu sama kan? Gitu namena. Ya? Sama. Apa itu? Nah, itu juga ada ya banyak, jadi kayak namena gitu ya. Itu tuh asal katanya betul dari yang tadi nameruna. Jadi nameru itu tuh artinya menjilat. Jadi kalau misalnya nameruna atau namena itu kayak literal itu jangan menjilat, tapi maksudnya jangan anggap enteng atau misalnya jangan remehin aku gitu. Jangan meremehkan saya guys. Gitu namena. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di situasi yang kayak orang lain tuh kayaknya ngeremehin kita deh gitu. Nah, itu kita bilangnya namena gitu. Bisa membela diri guys dengan itu. Namena. Oke, masih ada lagi nih guys beberapa kata-kata lainnya. Nah, yang berikutnya itu ada, ini juga mungkin teman-teman udah sering dengar juga, ini nggak tahu sih. Kalau yang berikutnya itu ada chikusho. Gitu, chikusho. Oke. Chikusho. Sering sih ada beberapa, cuma aku lupa nih di anime apa nih guys. Sering ya kayaknya ini juga. Jadi ini juga sama ya, kasar juga gitu. Jadi kalian jangan sembarangan ngucapinnya. Kalau misalnya chikusho ini tuh artinya sebetulnya tuh kayak binatang atau pokoknya makhluk hidup yang bukan manusia gitu. Jadi kalau aku pernah denger sih, mungkin kalau teman-teman yang tahu juga boleh sharing juga. Aku pernah dengernya kalau misalnya di kepercayaan Buddha gitu, ada kanjinya gitu, chikusho. Ini tuh dianggap sebagai kayak pokoknya sesuatu yang nggak bisa dianggap sebagai manusia gitu, baik bentuknya atau misalnya perilakunya kayak gitu. Tapi nggak terbatas hewan atau itu doang ya, berarti bisa apapun ya. Makhluk hidup lah ya. Tapi umumnya sih dianggapnya binatang aja gitu. Guys, wah agak kasar nih ya. Waduh gitu ya, jadi makanya kalau misalnya ada yang marah terus kayak ngomong chikusho itu tuh kayak udah dia kesel banget gitu dia. Levelnya udah kesel banget sih. Gitu. Ya, chikusho ya. Nah, ada lagi nih. Aku juga sering banget kalau di anime satu lagi tuh yang aku sering banget koitsu. Koitsu gitu. Koitsu. Tapi ngomongnya juga emosi gitu ya. Koitsu. Jadi ikutan marah kan? Kalau koitsu itu artinya tuh kayak orang ini gitu, tapi versi yang
kasarnya gitu. Kalau misalnya versi biasanya kan konohito gitu ya. Konohito gitu, itu kan orang ini gitu. Tapi kalau misalnya yang agak kasarnya tuh koitsu gitu. Aduh nih orang gitu ya. Iya, kalau bahasa Indonesia itu jadi kayak gitu, kayak aduh nih orang gitu. Kenapa sih nih orang gitu? Apa bedanya sama teme? Nah, ini juga sering banget teme gitu. Temera, ada sering banget. Levi itu Sering banget. teme itu sering banget. Aduh, parah ya. Tapi artinya sendiri aku Kalau tahu misalnya teme itu lebih ke kamu gitu. You gitu ya. You gitu, tapi sama ini juga yang kasar gitu. Kasar banget. Teme ya, koitsu. Berarti mirip-mirip kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Alright. Terus apa lagi nih kira-kira nih? Berikutnya ada mukatsuku. Mukatsuku. Oke, ini juga sering aku dengar mukatsuku. Nah, kalau Bedanya mukatsuku ini tuh artinya sendiri tuh marah gitu atau kesal gitu ya. Kesal Jadi ya. biasanya diucapinnya ketika kita ya lagi kesel, lagi marah gitu, terus kita bilang, "Duh ini ngeselin deh" gitu. Kayak aduh kesel. Nah, Oke, itu kesel. mukatsuku gitu. Memuakan Nah, gitu ya, guys memuakan. ya. Mukatsuku. Oke. Seperti itu. Wih, cukup banyak juga nih yang kita Wah, pelajari. banyak. Ada 10 kurang lebih Ada ya. kata-kata kasar guys. Ini semuanya include jadi kasar sih kalau kata Iya sih. ya, Jadi jangan sembarangan diucapkan seperti kata Hikaru ya. Kecuali kamu dalam hati boleh guys. dalam hati aja gitu. Kalau kalian masih ada lagi nih ternyata nemu di anime atau di manga ucapan-ucapan apa ya, kayak ungkapan-ungkapan Marah gitu ya. marah atau kesal, boleh komen juga barangkali ada yang nemu lagi ya selain ini, karena Boleh, pasti boleh. masih banyak kan ya Hikaru. Masih banyak banget sebetulnya. Masih banyak banget teman-teman. Nah itu dia. Jadi mungkin buat kali ini cukup 10 dulu aja ya. Intinya thank you banget buat kalian yang udah tontonin video ini. Semoga jadi menambah ilmu kalian juga, ilmu bahasa dan ilmu pengetahuan kalian. Betul. Jangan sembarangan dipakai intinya. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe. Channel登録よろしくね. Yoroshiku ne. Oke deh teman-teman, kita bakal bertemu lagi di video-video lainnya. Manda pamit. Hikaru deshita. Sampai bertemu lagi. Bye Mata bye. ne. Konnichiwa. Bentar ya motor. Lagi 1, 2, 3. Konnichiwa. Motor. Motor lagi. Oke, 1. Diam kan. Gandeng pisan euy, damare. Damare. Ketika Mukanya langsung